Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Menantu perempuan dengan gaji bulanan 20 juta berhenti dari pekerjaannya untuk merawat ibu mertuanya yang lumpuh. Setelah ibu mertua meninggal, dia diceraikan suaminya. Menantu perempuan keluar dari pekerjaannya untuk merawat ibu mertuanya yang lumpuh. Tapi tepat setelah mertuanya meninggal, suaminya menceraikannya. Apa yang terjadi? Aku berasal dari pedesaan yang terpencil, dan kondisi di rumah tidak terlalu baik. Transportasi sangat tidak nyaman. Penduduk desa jarang keluar karena jika ingin pergi ke kota, mereka harus berjalan jauh. Jadi mereka semua hidup mandiri. Karena keluargaku sangat miskin, jadi aku memutuskan untuk berhenti dari sekolah dan pergi bekerja. Setelah aku berusia 17 tahun, aku mengikuti kerabatku untuk bekerja di Shenzhen. Pekerjaan pertama saya saat itu adalah mencuci piring di restoran. Aku bekerja di restoran selama setengah tahun, dan kemudian aku bekerja di pabrik elektronik. Pabrik elektronik menghasilkan sedikit lebih banyak daripada mencuci piring. Kemudian, karena sesuatu terjadi di rumah, aku berhenti dari pekerjaan dan kembali ke kampung halaman. Kemudian aku bekerja di sebuah perusahaan real estate. Awalnya, aku hanya bisa mendapatkan tidak lebih dari 6 juta per bulan. Kemudian setelah kerja keras aku jadi sering kerja lembur. Usahaku akhirnya terbayar. Gajiku pun naik menjadi 20 juta per bulan. Ketika gajiku mencapai 20 juta, aku sangat senang karena aku merasa usahaku tidak sia-sia. Aku ingat pada suatu hari, suamiku membawa teman-temannya untuk membeli rumah. Kebetulan saat itu mereka bertemu dengan aku. Ketika aku pertama kali melihat suamiku, aku merasakan detak jantung yang tiba-tiba. Suamiku juga terkesan denganku. Dia meminta informasi kontak milikku. Aku tidak menyangka suamiku mengirimiku seikat bunga di hari kedua. Belum pernah ada pria yang mengirimi aku bunga. Aku sangat tersentuh. Aku tahu bahwa suamiku tertarik padaku. Meskipun aku belum pernah jatuh cinta, aku juga tahu bahwa memilih pasangan yang tepat sangat penting. Kami menikah 2 tahun kemudian. Saat itu, orang tuaku tidak meminta mahar. Suamiku membayar uang muka 415 juta rupiah untuk membeli rumah, dan aku mengeluarkan 315 juta rupiah untuk perabotan rumah. Setelah kami menikah, kami secara bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman tersebut. 2 tahun kemudian, ayah mertuaku meninggal karena sakit. Ibu mertua tiba-tiba menjadi lumpuh setengah bulan setelah kematian ayah mertua. Dia hanya terbaring di tempat tidur sejak itu. Saat itu, ipar saya sedang hamil. Ibu mertuaku tidak ada yang merawat. Kemudian kami membayar pengasuh. Kami telah menyewa 3 pengasuh dan mereka semua tidak sampai sebulan mengundurkan diri. Ibu mertua saya tidak bisa diurus oleh siapapun. Kami duduk bersama sebagai keluarga dan mendiskusikannya bersama. Kemudian suamiku meminta aku untuk berhenti dari pekerjaanku dan merawat ibu mertuaku. Awalnya, aku tidak ingin berhenti dari pekerjaanku, karena pekerjaan itu diperoleh dengan susah payah. Tapi ketika aku memikirkan ibu mertuaku, akhirnya aku setuju. Sejak saat itu, aku merawat ibu mertuaku dengan sepenuh hati dan bekerja tanpa lelah. 5 tahun kemudian, suatu pagi, aku pergi untuk membeli sayuran. Ketika aku kembali, aku menemukan bahwa ibu mertua saya tidak bernafas. Aku segera menelpon 120 dan ibu segera dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Pada hari ibu mertuaku meninggal, aku ditampar oleh ipar perempuanku dan suamiku mengatakan bahwa aku telah membunuh ibu mertuaku. Aku juga sedih dengan kematian ibu mertuaku, tapi dalam 5 tahun terakhir, suami dan iparku tidak menghargai kerja kerasku dan hanya menyalahkanku. Tidak lama setelah mengurus pemakaman ibu mertuaku, suamiku mengajukan gugatan cerai. Mengatakan bahwa dia tidak bisa memaafkan aku dalam hidup ini. Aku telah memberikan segalanya untuk keluarga suamiku, tetapi aku tidak menyangka dia akan meninggalkanku. Sekarang aku sudah bercerai.
Pekerjaanku hilang dan aku harus memulai dari awal lagi. Itu sangat sulit. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.